Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok Taiwan akan mempresentasikan negara Taiwan. Oh ya teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe ya teman-teman. Ya, saya masih seorang dan teman saya. Nama saya Muhammad Andika Fidensyah, biasa dipanggil Dika. Nah, sebenarnya teman kami ada 3 orang. Sekarang lagi berhalangan. Nah, kami berdua akan mempresentasikan sebuah negara Taiwan. Di mana negara Taiwan ini adalah salah satu keturunan dari China. Next. Oke, jadi pendahulunya adalah fenomena global. Fenomena globalisasi merupakan suatu hal yang menjadi ciri khas dari kebudayaan yang ada di dunia. Bisa dari sudut pandang, isu sosial, bahasa, budaya, dan sejarah. Di mana ruang lingkup komunikasi tersebut terdapat berbagai bidang. Salah tiganya adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dari 3 bentuk ini, arus globalisasi dari penyampaian komunikasi sangat luas terhadap arus perdagangan nasional maupun internasional. Nah, selain ada fenomena global, terjadilah suatu permasalahan komunikasi. Nah, komunikasi dapat membantu permasalahan yang cukup serius apabila kedua pihak antara komunikator dan komunikan tidak penyampaian pesan itu kurang jelas dengan pemahaman dari setiap individu yang berinteraksi. Nah, kali ini ada permasalahan komunikasi antar budaya. Komunikasi dapat membuat permasalahan yang cukup serius apabila kedua pihak tersebut antara komunikator dan komunikan tidak menyampaikan pesan yang jelas sesuai dengan pemahaman dari setiap individu yang berinteraksi. Di mana salah satu yang kami dapatkan yang kita wawancarai yaitu Mas Reiko, yang dimana dia itu dari Indonesia dengan Taiwan, dia menyampaikan sebuah bisnis dengan sesuai dengan adat, tetapi negara Taiwan tersebut kebanyakan bahasa Mandarin yang mana Mas itu tuh kebingungan menyampaikan semua yang ada. Nah, hari ini negara Taiwan. Nah, sekarang geografis. Di Taiwan ada bagian wilayah di Taiwan. Itu salah satunya Beijing. Maaf teman-teman. Taipei, Taichung, Hezhou, Tainan, dan Taojuan. Di mana ibu kota tersebut adalah salah satu ibu kota terbesar di wilayah Taiwan, teman-teman. Nah, sekarang negara Taiwan itu luas wilayahnya kita 36.162 km persegi. Nah, secara dikasih meluas hingga Matsu, Kinmen, Pulau Meku, dan lainnya sebagainya. Di mana di sisi barat berbatasan dengan pantai Tiongkok Daratan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selatan Taiwan. Di sisi utara berbatasan dengan Laut Cina. Sisi timur adalah perbatasannya dengan negara Jepang. Di sisi timur berbatasan dengan Jepang dan Samudra Pasifik. Ada 2 ya? Laut. Terus sisi tenggara berbatasan dengan negara Filipina. Di sisi selatan Laut Cina Selatan dan Selat Luzon. Next. Oke, jadi kita memasuki ke sistem ekonomi di Taiwan. Nah, untuk bidang ekonomi di negara Taiwan saat ini sudah
sektor industri. Hampir sebagian besar sektor industri bergerak di bidang jasa konstruksi, komputer, perbankan, industri elektronika, hingga semikonduktor yang telah mendapat pengakuan internasional, kapal, transportasi, dan jasa penerbangan. Nah, teman-teman, di Taiwan itu hubungan diplomasi dengan Indonesia itu adalah hubungan perdagangan, investasi, pendidikan dan budaya, pariwisata, transportasi udara, kerjasama dengan bidang tenaga kerja, teknologi dan pertanian, dan perjanjian hukum dan HAM. Di mana yang paling besar dikuatkan dengan Indonesia dengan Taiwan itu perdagangan dan teknologi yang selama ini yang dikerjasamakan bilateral dengan Indonesia. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu adalah profil narasumber. Nah, narasumber kami adalah seorang WNA yang tinggal di negara Taiwan kebetulan. Dan dia bernama Rikyo Asher Sebastian. Dia berumur 21 tahun dan kebetulan juga dia bekerja di restoran barbecue di Boleding di daerah Taiwan. Oke. Alasan dan durasi tinggal di Taiwan. Rikyo mendapat beasiswa fully funded dari pemerintah Taiwan. Selain itu juga beliau juga tertarik dan mengakui makanan Taiwan tergolong enak karena dia berpendapat kalau makanan di Taiwan itu enak. Beliau mengambil jurusan perhotelan dan bekerja di restoran. Nah, sampai saat ini beliau sudah sekitar 2 tahun tinggal di negara tersebut. Oke. Lanjut ke perbedaan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal antara kedua negara itu, which is Taiwan dan Indonesia, tidak terlihat secara signifikan, ya. Karena menurut narasumber yang kami wawancarai, menurut beliau itu mungkin dikarenakan masih terdapat di dalam suatu benua, yaitu benua Asia, dan lebih tepatnya di bagian Asia Timur untuk negara Taiwan dan Asia Tenggara untuk Indonesia. Kemudian yang bisa dibilang masih menyerupai satu sama lain antara kedua negara untuk di dalam komunikasi nonverbal. Misalnya orang Taiwan saat melakukan greetings dengan orang lain, saat bertemu mereka melakukan jabat tangan satu sama lain. Lalu saat mengucapkan persetujuan atau misalnya oke, juga sama seperti budaya Indonesia, seperti mengancungkan ibu jari. Begitu. Lanjut. Permasalahan komunikasi yang pernah ditemui. Menurut narasumber kami, ketika beliau sedang berkomunikasi dengan orang Taiwan yang sangat pasti berbahasa Mandarin. Nah, itu menjadi suatu masalah bagi beliau. Karena apa? Beliau bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia, karena tentu saja dia tuh orang Indonesia dan bahasanya itu bahasa Indonesia. Nah, jadi beliau mengalami culture shock saat pertama kali berada di Taiwan, dan memungkinkan beliau harus mempelajari bahasa Mandarin sampai sangat fasih agar dapat beradaptasi dan juga dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Perbedaan antar budaya. Ya, teman-teman. Nah, perbedaan antara budaya antara Indonesia dengan Taiwan itu ada perbedaan budaya kedua negara, dijelaskan dapat kita lihat dari rumah ibadah, agama, makanan, dan adat istiadat dan tradisi dalam norma sosial yang dimiliki masyarakat kita. Lanjut. Cara mengatasi permasalahan atau konflik antar budaya. 1.
kendala dalam bahasa Mandarin merupakan bahasa yang masih belum dikuasai pada saat narasumber pertama kali berada di Taiwan. 2. Ketidaksesuaian waktu antara kedua negara. Wawancara virtual waktu yang disepakati yaitu malam, hari merupakan waktu istirahat. Dimana Mas Liako adalah dia sebagai pekerja di restoran. Bagaimana dia mengaturkan waktu untuk mensisihkan waktunya? Kami sebagai petanya mengikuti waktu yang ada untuk Mas Diego untuk menyampaikan sebuah informasi yang ada di Taiwan. Oke, jadi saya mau nambahin untuk yang pertama, beliau mengalami kendala dalam bahasa yang tadi saya sudah sampaikan karena bahasa pertama adalah bahasa Indonesia dan memungkinkan si narasumber ini sangat gigih dalam belajar bahasa Mandarin untuk dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan di masyarakat. Karena apa? Dia juga belajar ya, betul. di mana di Taiwan di universitas juga, terus sama dia juga bekerja di sebuah restoran. Nah, jadi untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar di lingkungan sosialnya, ya, dia harus belajar bahasa Mandarin sampai fasih begitu. Betul. Nah, kesimpulannya inilah teman-teman dari kami, yaitu kesimpulannya. Nah ini teman-teman, kesimpulannya itu negara Taiwan terletak di Asia Timur yang memiliki luas wilayah 36.163 km persegi dengan jumlah penduduk 23.468,74 jiwa. Dari kedua negara ini memiliki faktor yang sangat berbeda. Mulai dari nilai dan norma, adat, belakang budaya Taiwan dan Indonesia seperti makanan, sikap, pendidikan, bahasa, dan bidang ekonomi. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Taiwan sangat baik dalam bentuk invest pertama. Terus dan perdagangan antara kedua negara tersebut. Teknologi di Taiwan kita bilang lebih unggul daripada Indonesia, khususnya di bidang industri, teman-teman, dan tatanan hukum yang berlaku. Taiwan memiliki destinasi wisata yang baik, teman-teman, yang pasti menjadi daya tarik untuk wisatawan global maupun wisatawan domestik, teman-teman. Nah, sekian dari kami, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, saya juga kami masih belajar. mahasiswa ya, saya. Teman-teman, sekian dari presentasi kami Untuk negara Taiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you, Sheshe. Stop,